si Swelo main tarik Islamit ya. Iya. Jadi banyak banget sih. Bener-bener ngelihat gimana tim ini bisa nge-counter pergerakan dengan Swelo, Kars, Haizamor, Vincent, Audi Tizi. Dan ini dia, langsung saja kita sambut Rebel Leon Zion. Sang banteng biru ternyata sudah lebih siap di leg kedua kali ini. Setelah leg pertama mereka cukup struggle juga berhadapan dengan Onyx. Tapi kita tahu mereka adalah tim yang sangat amat unik. Lihat tuh player entrance-nya. Wah, ini kalau nyawa nggak bisa nebak sih kok. Ini apa dia? Ini tasnya buat apa, Om? Tasnya buat apa nih maksudnya? Terus ada yang hadap belakang pegang kartu tuh tadi. Nah itu tuh cukup menarik. Tapi tentunya Sans, Boots, cewek Kairi dan juga Kiboy, sang Raja Langit sepertinya sudah mempersiapkan sesuatu yang berbeda di leg kedua. Langsung saja kita panggilkan, ini dia Onyx Esports. Yes, langsung diwakili oleh cewek seorang diri. Cewek Sendirian e-sport ini? kah? Cewek e-sport kah? Sendirian. Ya, tapi Onyx mereka turun dengan line up kemenangan mereka yang belum terkalahkan. Ya, ini penting, soalnya match penting untuk mereka, Om. Betul. Ini menang sekali upper bracket. Udah fix. Yap. Udah fix. Dan posisi keduanya mungkin Anarchy masih bisa terganti-ganti ya. Benar. Tapi Karena- kalau dari sisi Rebellion sendiri, kalau menang mereka lolos. Kayaknya Choji playoff. nggak tugas deh. Kenapa ada Choji tuh? Saya kaget sih. Oh, iya, Saya kaget. Itu kok yang Kan saya sudah mention. notice dari tadi. Ya, Aduh. tapi pastinya tidak lengkap dengan adanya komponen-komponen dari tim manajemen juga. Coach kita yang sudah hadir. Sudah ada Chico juga bersama dengan analisnya. Coach Yep juga sudah hadir juga bersama dengan yang dulunya Acil sekarang jadi Adi. Adi. Dan Marshall, Fandi, kita Wah. akan memulai sebentar lagi untuk match kita. Betul, tentunya peranan mereka sangat amat penting, apalagi kalau ngomongin draft dari Rebellion, tadi Koa juga sempat bilang mereka nggak cuma bawain sesuatu yang unik, mereka bawain sesuatu yang berbeda bahkan untuk playernya. Terry Islami di tangan Swelo berarti ini lebih membuka peluang yang besar banget sebenarnya untuk Rebellion, entah itu counter dari draftnya, mereka kayak bener-bener nggak mau berasa kayak oh kita nggak bisa di outdraft nih. Ya, berarti mereka juga membawakan sesuatu yang dari screen mungkin mereka pede dan ada di atas panggung sana. Betul. Dan keys to victory untuk Rebellion kali ini, Kadita nih. Power untuk Suns memang. Jelas. Dan jelas ini bisa ya udahlah di respect band dengan dihilangkan saja. Karena setiap kali kita melihat Kadita di tangan Suns, ini seakan-akan Onyx mereka bebas untuk bergerak. Dan memenangkan setup netral. Ini untuk bisa memanjakan Vincent ya. Dan yang lebih jelasnya adalah di XP lane yang harus bertarung juga. Karena untuk di match up pertemuan pertama, di leg yang pertama, Kars diberikan Pakito. Ya, Menang. menang. Game kedua, game ketiga, Onyx main Pakito. Langsung respect ya. Langsung respect. Tapi ya semakin lama minggu juga, Kars poolnya semakin bertambah. Iya ya, aku selalu melihat dia salah satu pemain yang cukup berkembang ya dari season ke season. Mungkin kalau kita ngomongin Kars waktu pertama kali dia debut, dia masih kadang agak sedikit demam panggung, kadang Aku suka ya. offside ya kan. Tapi sekarang udah benar-benar bisa ngontrol semuanya. Benar, dan keys to victory untuk Onyx sendiri, ya mereka harus bisa melimit ya pergerakan dari Kars agar tidak terlalu bebas. Dan ini jelas akan menjadi tugas untuk Boots sendiri. Berhati-hati dengan screening Audi yang biasanya nempel ke roamer lawan juga, yaitu Kiboy. Dan jangan menekan gerakan trio mid Rebellion, yang dimana untuk trio mid ini memang sering sekali ya bergerak bersamaan untuk bisa mendapatkan objektif. Terutama Vincent mungkin, peraduan retribution di sini akan menjadi senjata utama untuk Rebellion. Iya, bisa kita lihat sebenarnya kalau ngomongin trio mid sekarang hampir semua tim itu kuat banget untuk di early pressure-nya. Dan mungkin tidak membuka adanya potensi Kadita yang bisa diaminin sama Sans, itu juga jadi salah satu kunci tadi ya yang kau sebut-sebut. Cukup menarik karena kita berkali-kali ngeliat Onyx early-nya ini memang selalu jalan untuk trionya. Tapi nggak cuma trio loh, karena semenjak menit kedua Turtle itu Boots-nya juga udah jalan. Ya. Dan ini sebenarnya tergantung juga kan Onyx ya. Kita bicara Onyx. Mereka mau pakai jungler apa dulu nih? Kalau Assassin jauh lebih agresif dibandingkan dengan Fighter. Dan untuk tim head to head, dari game duration nggak terlalu jauh lah ya. Tapi first blood rate dipegang cukup tinggi oleh Onyx, bahkan ada di angka 60% ke atas, 62%. Jadi first bloodnya, peraduannya acap kali dimenangkan oleh Onyx. Dan ya KDA juga demikian, karena mereka juga rata-rata adalah tim yang cukup sering menang 2-0. Betul, dan pool hero mereka juga luas sih dari Onyx. Kemarin kita sempat ngeliat Leomord. Ada Leomord keluar, bener. Karena pengen cobain skinnya katanya bagus. Bagus ya. Tapi Leomordnya sih dahsyat tuh. Dahsyat banget sih. Dia sampai solo kill Von ya waktu itu 2 kali. Level 5 menit 1.30-an itu. Gila, Cepet banget pokoknya dia. Farmingnya dari segi Farmingnya dia cepet banget. Ya itu yang ngebawa juga mungkin first blood rate Onyx nih lebih kuat, lebih tinggi lah dibandingkan Rebellion saat ini. Yap.
Dan dari Rebellion yang harus mereka waspadai ya jelas tadi. Jangan sampai Kars lagi berhasil untuk ditutup seperti mereka mengulang mungkin ya kekalahan mereka di leg pertama. Ya, cuman kalau dari roamer ini dua tipikal roamer yang agak beda nggak sih sebenarnya sih Om? Yang satunya apa nih? Yang kayak Kibo itu mechanical banget sih. Chow yang benar-benar jadi power juga. Tapi kalau Rebellion kan Audi, ada Novaria juga di dalam poolnya. Franco ya? Franco, yang Iya. momentum banget. Momentum ya. Jadi lebih ke untuk memecah setup mungkin kalau buat Audi. Hero-hero culik, ya Culik, kan, metode ya. pick off kayak gitu lumayan kuat lah untuk Audi TZ. Apalagi kita tahu Audi TZ jadi porosnya sih sebenarnya untuk di early pressure yang dibawain sama Rebellion sendiri. Jadi kalau misalnya Keyboy bisa screening Audi dan Audi melakukan hal yang sama, ini kayaknya early-nya bakal sengit. Aduh mekanik romer ya Aduh jatuhnya ya. banyak nomor jadinya. Dan kita nggak bisa pungkiri kalau Keyboy sebagai finalis MVP waktu di MSC kemarin, ini juga salah satu pemain yang mungkin kemarin dia pas ketemu Aran dia bilang, anak mana ini anak baru ya, harus diajarin. Nah ini kan ketemu lagi nih sama Audi TZ nih. Nah apa yang bakal dipersiapin sama Keyboy nih? Iya, karena memang untuk mungkin dari tim playnya juga, di mana Keyboy ini belakangnya selalu ada Sans kan yang bisa ngikutin, dan Sans juga tipikal pemain yang agresif banget. Aha. Dan kita tahu dia selalu bisa masuk, dia bahkan terkadang nih ya, dia cuma ngasih presence-nya, Iya. gak ikut mukul, gak ikut ngapa-ngapain. Dia cuma hadirnya tuh nongol di situ udah. Iya. Ya apa kabar Parsia? Burung ke depan recall doang. Iya Gak makanya. ngapa-ngapain. Bener-bener literally Tapi nggak mereka bisa ngapain. menang tim ini loh. Ini Itu ngerinya dia yang tuh. aneh Om. Itu yang ajaib mungkin dari Onyx. Ya, dan berarti Rebellion mereka memang butuh extra effort ya. Tapi kita tahu lah Rebellion semakin tambahnya waktu itu semakin kuat juga. Dan di second leg kan ada dua tim yang memang benar-benar lagi naik. Yang satu Rebellion, yang satunya juga ada Geek Farm. Iya. Ini Oke. kedua tim yang bisa menggeser posisi upper bracket antara Onyx dan juga RRQ loh. Yes, dan ini untuk top 3 mid lane kita. Ada Sans ya di sana ya, jelas. Ada Sans dengan team fight participation yang besar dan di atas rata-rata juga. Dan mungkin untuk first blood-nya nih menarik ya. 50% loh. Jadi tiap kali ada game yang keluar nih, Sans itu 50-50. Mau dapat first blood. Tapi team fight participation-nya tuh tinggi banget Om. Ini di atas 70 semua berarti buset 75 bahkan di atasnya. Iya, buat top 3 mid lane ini ya. Iya. Ya, dan ada Swallow juga yang masuk barisan dari Rebellion. Jadi peraduan ada jelas di roamer dan juga mid laner. Makanya aku bisa bilang ini early dari kedua belah tim bisa sengit sih. Karena dua-duanya sama-sama nggak mau ngalah, dua-duanya bakal cari inisiasi, dua-duanya bakal cari gimana caranya mereka bisa menang di early, snowballing. Itu bakal jadi kunci. Apalagi kita tahu Onyx kalau mereka udah bisa dapetin first blood di awal. Waduh. Mereka bisa dapetin setup turtle yang lebih perfect dibandingkan lawannya. Biasa snowballing efeknya bakal lebih berasa untuk Onyx. Ya, karena kita ngelihat memang ya, tim lain ini agak susah untuk bisa comeback kalau Onyx pegang kendali di early game. Iya. Kecuali Onyx-nya memang yang di-press dulu. Dan mereka yang harus defense. Nah, itu kita bisa melihat mungkin ada chance buat tim lawan bisa menang. Mhm. Cuma kalau Jadi- Audi juga kan hero momentum Om. Kayak Franco yang lagi tiba-tiba nge-defense di akhir, dapat tarik yang momen penting, bisa langsung balik lagi keadaannya. Bisa juga kayak gitu. Jadi ya, kita akan cari tahu bersama-sama untuk game pertama kita karena sudah dimulai dari fase pick and ban. See value Ini in me. dia, Kak Dita yang tidak akan dilepaskan udah pasti ya. Aduh, jangan deh kasih Itu dah. kayaknya kalau lawan Onyx udah pasti slot 1 tuh udah pasti buang Kak Dita sih. Kadita ya, kadang-kadang juga ada yang respect dengan cownya Keyboy. Choki Boy itu biasa di second bending phase gak sih? Ya, karena masih ada banyak ya. Banyak banget. Kufra ada. Mm. Terus juga banyak hero-hero yang kita tahu lah bisa dipakai semuanya nih. Bahkan Mayoritas. Kak Dita aja bisa di tangannya Keyboy loh terkadang. Cuman kalau Onyx dia targetnya ke jungle sustain berarti ya. Dua Iya. jungle sustain loh. Berarti mancing main assassin aja gak sih Vincent ya? Dipaksa ya. Dipaksa aja main assassin. Kan kita jarang sebenarnya kita melihat Vincent main assassin. Meskipun dia bisa buat main assassin, Point tapi out all Chow. the injustice in the Cow world. ya. Ternyata di notes juga nih menarik Iya. memang dengan Chow. A punch for a Pas itu punch. Kars. Langsung di respect semuanya ya. Habis. Habis. Oke, ada Martis. Ada Valentina. Dan kita harus akui Vincent ini salah satu pemain yang kayaknya masuk top 3 retribution on point deh. Vincent ya. Iya, ha. Oke, ada Bruno tapi aku pengen mention Joy yang terlepas. Wow, first Valentina bahkan terlepas. Eve pun ada. Iya, Pilihannya masih banyak banget cukup sih. banyak Om. pilihan sih. Ya, dan bahkan mereka kasih ini ada The plains Joy. exist. Kalau mau dipakai biasanya kan Fanny Joy selalu dibuang. I was I'm the priestess of primal Tapi light, dilepas. your team, the Edit. hunter of all the evil gods. Edit dan Eve. Wow, ini dari power sisinya udah pasti kuat banget nih. Momentum juga ada, onward, stun lock dapet.
Real world manipulation, team fight juga terjaga. Ini buat Onyx. Iya. Tapi Valentina bisa mengcopy nantinya. Dan efek Terrify-nya ini yang berbahaya Valentina. Kalau memang bisa memberikan efek Terrify ke Edith, dia akan sulit untuk bisa melakukan stun lock. Wow, menutup Baxia, menutup Fredrin tidak jadi masalah untuk Vincent karena masih ada Martis. Lagi-lagi dengan hero anti-sisi yang mungkin kita nanti udah ngeliat Joy yang langsung diamankan oleh Onyx. Wow, 3 pick yang cepat dari kedua belah tim. Wow. Kebanyakan magic ya, Jo? Edith Eve Joy ya? Iya, ada 3 total magical kan? Yep. Radiant Armor nih kayak bakal jadi item pertama mungkin bahkan buat Martis. Buat Martis ya jelas. Penting lah Radiant Armor ya. Ini bakal bisa nahan juga damage semuanya bahkan. Tapi kaca hero surprise hilang. Yang kedua mungkin Franco juga bakal dibuang oleh Onyx agar Joy-nya ini bisa leluasa untuk bergerak. Tapi sisi yang dimiliki oleh Rebellion juga ini cukup dalam. Martis, Mortal Call-nya bisa geser orang. Iya, cancel ganggu juga sih sebetulnya. Untuk bandnya mungkin bisa nge-target kali ya ke arah gold lane mungkin yang belum ada juga nih dari Rebellion. Dan dari Onyx maksudnya. Mungkin Iritel kali ya. Iritel, Brody ya. Oh, Terisla. Terlebih dahulu. Oke, ternyata lebih memilih untuk menutup Pergerakan Boots ya. Boots. Meskipun kita tahu ini sebenarnya Edith juga flex. I love the smell of good Franco, water in the morning. semua surprise habis. Surprise. Joy bebas. Bukan hanya dari emang respect sih dan power juga kan dari Buat Audi TZ ya? Audi kuat banget, Franco-nya itu ajaib. Ajaib Dia ya. bahkan berani adu sama Finn loh, Franco ya. Oke, sementara satu band lagi datang dari Rebellion, mereka bisa tutup juga ke arah Marksman menurut aku. Karena untuk cewek sendiri bisa dibuat nggak nyaman dengan mungkin Brody atau Iritel. Iritel Brody yang memang bisa head to head dengan Bruno lah. 2 item sama-sama khas Claw Berserker udah sama-sama jalan. Ya. Tapi sebenarnya Chico bener-bener banyak pertimbangan karena ngelihat Boots ini juga lumayan udah mulai aktif ya di 2 menit pertama. Let's go. Dan sepertinya Iritel yang akan jadi prioritas. Oke. Romer yang belum ada juga dari Rebellion. Sebenarnya kalau di rank itu kita sering lihatnya Bruno Digi, Om. Bruno Cuman kalau di Digi. sini jarang ya. Jarang. Mungkin seperti yang kan kita kan suka bahas lane di belakang. Gimana nih kalau ada Bruno berarti lane yang lain tersiksa ya? Itu dia. Sisanya diambil tapi Batrix langsung menjadi pilihan juga untuk Onyx. Langsung buka marksman. Berarti ini memang mungkin ada flex lah ya. Untuk roamernya siapa yang bakal bermain roamer atau Joy-nya juga bisa di flex masuk ke sebagai explainer. Ya cukup jarang sebenarnya sekarang Joy bermain sebagai explainer, tapi masih mungkin. Onyx bakal coba lihat dulu sih XP yang mau dibawain sama Arbel ini siapa. Betul, Kemungkinan kita mungkin bisa lihat Hanzo juga nantinya. Wow. Kalau Hanzo memang jungle nggak ada yang ngincer ke arah backline, Iya bisa cukup banget. menarik. Bisa banget. Tapi masih ada Hayabusa juga sebenarnya untuk dari segi assassin, tapi kayaknya nggak mungkin karena ada lapu-lapu di tangan dari Cars. Lapu-lapu cukup enak juga sebenarnya untuk XP lane yang bisa lompat ke belakang. Yves ini akan terancam. Nah ini audisi mau bawa apa nih? Apakah dia mau ambil Kuara Kufra? Tapi Angela Bruno. Kombinasi yang lumayan berbahaya juga. Lapu-lapu dan Angela. Kombinasi bucin nih. Wah nggak ada, ini nggak ada lovers. Oh, nggak ada ya, Nggak ada nggak ada bunganya, lovers ya. nggak ada bunganya. Aduh, cukup menarik. Dan tersisa di satu pick terakhir dari Onyx. Apakah Edith yang ini yang pastinya mungkin akan jatuh ke tangan dari Keyboy. Ah, Dan Joy-nya bisa taruh di posisi XP untuk Boots. atau mereka bisa main agresif ya. Atau memang Joy-nya akan dibawakan sama Kairi. Betul. Oke, Onyx langkah mereka sekarang bakal ditentukan kali ini. Yozung cukup menarik sih menurut aku kalau ngomongin masalah backline ya. Bisa ya buat Iya. misahin tim fight juga. Yes, tapi sepertinya Ruby. Wow, cukup menarik memang dengan adanya Ruby di last pick. Edith bisa jadi roamer ataupun jadi XP. Iya. Masih flex banget. Lagi-lagi lebih fleksibel ya. Tapi kalau ngelihat lapu-lapu juga yang bisa melakukan clear cepat, aku rasa Ruby gak ada masalah ya ditaruh di posisi XP di tangan Boots dan Keyboy dengan Edith-nya. Menurutku Ruby di sini kemungkinan Romer kah? roamer. Roamer ya? Iya, kemungkinan roamer. Dan ini bisa menjaga Joy nanti agar tidak terlalu ditargetkan. Oke, ini cukup menarik tentunya karena banyak sisi di tangan dari pemain-pemain Onyx. Sementara Rebellion mereka lebih sustain dari segi team fight karena mereka punya Angela. Dengan adanya efek Heart Guard menambah shield movement speed juga. Dan kayaknya nggak perlu bawa Petrify sebenarnya dari sisi Onyx karena Heist Armor yang butuh Petrify. Banyak sisi yang dimiliki sama Onyx. Hero tangkapnya ada Boots ternyata yang mengamakai Ruby-nya. Oke, Wow, Purify. Ruby EXP. Dan Keyboy akan bermain dengan Edith Emblem Tank.
Oke. Karena frontliner juga mungkin ya. Kekurangan frontliner yang akhirnya membuat Onyx ada 2 nih frontliner. Dan untuk match kita yang pertama akan segera dimulai. Namun sebelum kita mulai, kita bakar dulu semangatnya mungkin MPL Arena. Mana tepuk tangannya? Wow. Penentu apakah Rebellion Zion? Mereka mampu untuk setidaknya jadi satu ancaman nih. Kalau upper bracket itu belum tentu aman. Benar. Iya nggak sih? Semua pengen menang nih sekarang nih. Kalau dari Rebellion menang kan mereka memastikan juga 8 match win, mereka bisa lolos ke babak playoff. Yes, betul. Dan jangan lupakan kan top 6 yang ini nanti akan bermain untuk MPLI. Top Ini 6 loh. seru sih. Minggu 8 aja masih bisa tuker-tukeran loh. Yap. Baru Oh. kali ini nggak sih Om? MPL baru kali ini sampai week ke-8. 7. Itu ya ke-7. Itu belum kelihatan Om. Betul. Posisinya masih bisa kerubah-rubah. Ya banyak sekali mungkin variabel-variabel ya yang kita lihat sekarang, siapa yang akan naik, siapa yang akan turun kira-kira, dan ini nggak bisa ditebak sama sekali. Menurutku sekarang ini bukan masalah dari tim besar atau tim yang biasa, tapi semuanya udah hampir merata. Semuanya udah bisa saling kejar-kejaran, Betul. semuanya udah bisa saling catch up. Mereka nggak mau sampai ketinggalan, dan bahkan siapa yang menyangka 3 tim terbawa itu malah jatuh ke tim-tim yang mungkin kita ngeliat di awal season mereka kuat banget. Dan justru malah sekarang mereka berada di posisi red zone. Iya, itu dia makanya. Karena memang semuanya bisa berpindah ya. Bisa berubah-berubah ya. Dan ini dengan dimainkannya pemain-pemain muda yang baru-baru juga, mereka dapat pengalaman kan akhirnya. Iya. Dan akhirnya mereka bisa catch up setelah mereka merasakan atmosfer di panggung. Tapi kelihatan sih sekarang semenjak sengitnya apa ya, mungkin bisa dibilang dari semua tim untuk ngejar ke posisi top 6 ya. Yang muda-muda yang baru-baru ini, yang baru nginjek stage MPL, mereka dipaksa untuk harus lebih cepat lagi kerjanya. Betul. Harus lebih cepat lagi adaptasinya. Ya, apalagi minggu depan bakal ada patch ya. Tapi kita punya top hero picks untuk Iya. Cars. Grok tampaknya bukan pilihan yang tepat mungkin ya sekarang ya. Aku nggak ngerasa Gord XP itu, nggak tahu ya, aku merasa kayak karena mungkin dia nggak setanky dulu, ya kan? Nge-clear-nya juga nggak secepat dulu, plus dia nggak punya magical defense, dan sekarang kan kita tahu Magic, mid lane nih Magic ini, kadang kalau misalnya mereka main rotasi cepat, ke lebih fokus ke arah XP yang mungkin ketemunya tipikal kayak Grok ini yang nggak punya magic defense, ya rungkat biasanya. Iya, dan juga gak ada mobilitas yang terlalu besar lah. Mungkin untuk tim fight ngebantu temannya kalau memang di lane jauh. Iya, plus sekarang XP banyak kan bawa yang punya sisi nggak sih? Dan juga punya escape lah. Iya, punya Escape escape ya. lah Kalau ya. ini escape kan wild charge. Set, Asik. kabur. Benar, ya. benar. Tapi Jadi- kebanyakan ngeliatnya wall charge buat kabur doang. Buat kabur ya, makanya tuh kalau di XP karena dia mau split dorong sendirian juga lumayan butuh waktu Iya. buat clear lane. Betul. Tapi Pakito Cars memang 80% Kayaknya win rate. Dari awal kayaknya Pakito Cars itu udah di knocks dong. Iya. Dari week pertama bahkan kalau waktu itu gua ngobrol sama Ciko juga, Pakito untuk Cars dia siap untuk di first pick Om. Dia nggak peduli apapun tawarannya, dia ambil Pakito first pick. semahal itu ya. Ya awal, tapi minggu awal ya. Iya, tapi kalau kita ngeliat memang kalau ngomongin Pakito secara keseluruhan dia punya damage, dia bisa clear cepat. Jadi menang lane itu udah pasti jadi keunggulan juga untuk Pakito. Oke, dan langsung saja kembali ke dalam match kita yang pertama, game yang pertama. Onyx berhadapan dengan Rebellion. Mungkin untuk pattern jungle di awal, Kairi versus Vincent. Keduanya sih, kalau keunggulan ada di Vincent harusnya. Di Vincent ya. Tapi kalau kita ngelihat sebenarnya dari Auditizi dengan permainan yang cukup agresif Waduh. juga, ini udah ngusir Keyboy-nya sampai jauh pokoknya. Gak dikasih untuk masuk ke arah invasi jungle dari Rebellion Zion. Dan Keyboy respect akan hal tersebut. Sementara dari Sun sendiri, tentunya dia harus menunggu reward manipulation, sway low, yang juga sebenarnya Valentina ini kuat kan karena Arcane Shade-nya kan. Dan juga efek Waduh. Terrified. Retribution, Kairi ya bisa nge-secure Little Wanderer. Namun itu kayaknya nggak bakal dilepas juga karena Audi. Dia tahu nih langsung maju ke depan lagi. Yep. Tapi Highest Armor bakal coba diganggu oleh Kairi sembari menunggu level 4-nya terlebih dahulu. Vincent, bagian depan masih bisa mencuri satu creep jungle lagi. Jadi lumayan setara lah sekarang. Iya. Tapi itu memang ya, yang rata-rata dilakukan oleh semua jungler ya. Ambil satu jungle yang di atas tuh tadi tuh. Biar aman. Fire Beetle ya? Iya, biar aman dan juga biar bisa dapetin XP yang lebih besar. Oke, 2 suara untuk Rebellion. Sementara Onyx masih mendominasi suara dari talent prediction kali ini. Dan kelihatan Angela yang dimainkan sama Auditizi ini menjadi satu hal yang cukup mengganggu sih.
lumayan. Kalau kita ngomong mungkin di rank gitu ya, kalau kita ngeliat Angela, wah ini udah pasti nih biasa cewek yang main nih, mainnya Waduh. bakal soft ya, mainnya bakal pelan temponya. Ini enggak, Auditizi ya, wah langsung Nempel terus ya? Iya. Oke, tapi di arah mid lane Keyboy ternyata inisiat yang cukup bagus. First blood dibuka oleh Onyx. Iya, ini first blood yang bisa aja dimaksimalkan sama Onyx nanti untuk mendapatkan objektif turtle-nya kok. Yap, dan lagi ya, 62% first blood di statistik tadi tidak berbohong. Didapatkan oleh Onyx sekali lagi dan tim Fighting Turtle. Boots tampaknya berhasil untuk mengusir Vincent mundur. Oke, namun dari segi level Kairi, dia sudah level 5 real world manipulation yang terbuka, knock up yang cukup baik. Satu yang harus jadi korban Karsilang, namun Vincent dengan retribution yang bisa mendapatkan turtle. Fight back coba dilakukan Kairi, Rhythm of Joy ke bagian depan masih ada Cut juga Vincent. Masih coba untuk selamatkan Vincent, harus tumbang. Oh, dan bahkan Keyboy pun juga hilang, tapi tim fight masih berlanjut. Swallow di bagian depan dengan Pramuwat curian. Boots menjadi korban selanjutnya, Boots yang hilang. Wow, setidaknya ada pertukaran yang terjadi antara kedua belah tim, di mana tim fightnya cukup panjang. Turtle lagi-lagi Rebellion Zion Vincent. Ini orang gila banget retrinya kok. Ya masih sempat untuk dapetin juga, tapi tim fight-nya masih berimbang ya tadi. Bahkan Suns diharas loh di mid lane. Oh, Wah, sekarang sakit banget memang punishment, tapi hanya poking aja sih jatuhnya. Yap, dan ada 2 Infuriate juga dipakai untuk menambahkan physical adaptive. Primal Rod, oh Audi ternyata yang tumbang kembali. Tidak ada flicker membuat Audi bisa dipanis. iya. Dan bahkan tanpa electrifying beats juga tadi. Hanya dengan Rhythm of Joy yang bisa menumbangkan Auditizi. Jadi posisi dari Auditizi serba salah ya, karena dia hero support bermain di belakang, tapi backlaner selalu diincar oleh Kairi. Ya, dan ini cukup menarik karena memang Auditizi ngebawa Breath Might juga sebenarnya untuk bisa nambahin regen HP-nya ya. Dan kalau kita ngeliat Rebellion, mereka nggak mau turunin tempo. Oh, dibuka ternyata Primal Rod agresif Kairi. Coba untuk membalikan keadaan, namun langsung mundur kembali. Positioning yang kurang baik menyebabkan mereka mendua harus mundur. Ya, dan banyak Brave Smite ya kali ini. Iya. 3 Rebellion Zion loh, 2 buat Onyx. Jadi mereka akan bermain dengan regen SP yang kencang nanti ketika sudah mengincar di mid game. Wah, ini dia agresivitas yang seharusnya dilakukan di awal. Cuman agak pasif sebenarnya Rebellion ya. Yap, sudah jadi 1 item juga buat Kairi tadi. Ada Starlim Sight yang sudah selesai di bottom lane 1v1. Ini bakal panjang seharusnya. Tapi hanya ngusir aja sih karena Boots sepertinya berhasil untuk setidaknya memberikan pressure di laning bawahnya. Tapi semenjak kita melihat turtle yang kedua udah muncul, ini harusnya Boots sudah mulai siap sih dengan setup turtle untuk Onyx. Iya, mulai ditarik kali ini Boots yang lumayan kuat. Tapi Kairi, dia bisa jam ke bagian belakang. Tapi hati-hati Vincent, darah yang sudah low. Pokingan damage yang menarik sekali. Ditarik lagi dari Vincentnya Keyboy, bahkan di bagian belakang tabrak lagi Kars. Dengan Brave Fighter yang mengejar ke arah Keyboy. Sonic out yang bagus, namun Kairi masih bisa dapetin turtle-nya. Fight-nya masih berlanjut dengan Electrifying Beats-nya. Kars yang coba dikejar. Masih ada Hardcut juga yang melindungi, namun Swallow di bagian belakang masih bisa selamat juga. Masih ada Boots. Di-knock up lagi dan bisa untuk ditumbangkan Swallow. Semahal itu sampai Boots-nya flicker kok. Ya biar gak kabur dan juga banyak objektif ya yang langsung bisa diambil nanti oleh Onyx. Oh, mid lane terbuka, Vincent menjadi korban kembali walaupun bisa di-clear, dan Kairi coba ditabrak, double kill Israel. Gila, ditabrak itu turret keduanya. Dan bahkan Boots bakal coba 1v1 di area bawah, tapi sepertinya ini bakal jadi pertarungan yang cukup panjang untuk kedua belah tim sih kok. Sangat panjang dan melelahkan ya. Iya. Buat Boots dan juga Kars, tapi Kairi datang. Oh, ditabrak lagi, Karsnya nggak dikasih kendor ternyata. Walaupun masih bisa selamat, Om. Iya, tapi Kairi ngincer di target-target yang tipis di belakang. Tugas Joy ini dijalankan dengan maksimal bagi Onyx. Iya, terlihat jelas banget ya. Kairi dia tahu apa yang harus dilakukan. Mungkin dia kesel dia mau kayak, wah gue diinvasi terus di jungle ya. Gantian ya. Iya, tunggu saatnya saya beraksi ya. Ya, tapi mungkin untuk satu kabar buat Onyx sendiri adalah top turret mereka hilang. Ternyata Heist Armor unggul sedikit dibandingkan dengan cewek buat di top lane. Wah, ini rotasinya sudah mulai mengarah lagi ke arah top lane. Vincent yang ada di bagian turret berlindung dengan turret, namun sudah ada bantuan juga dari Kars. Maju ke arah cewek terlebih dahulu, stun yang nggak berhasil, kena hardcut-nya udah mulai masuk. Real world manipulation dari Suns, coba untuk membalikan keadaan, namun Kars yang bakal tumbang terlebih dahulu, bahkan juga Keyboy yang menjadi korban kedua. Tapi Vincent, Renner Rapati yang masih bisa connect, Kairi, tabrak lagi Kairi di bagian depan. Monster kill Israel, Swallow ditabrak, 1 hit lagi, Swallow pun tumbang. lagi-lagi Onyx selalu datang dengan permainan sandwich gaming-nya loh. Iya, di belakang sudah ada yang siap lagi ya untuk menjemput Rebellion Zion yang akan pulang juga.
Tapi sementara waktu High Armor, kita belum melihat dia team fight. Ini selalu ada 4 dari Rebellion dan 4 juga dari Onyx. Ya, dan Boots juga cukup respect ya dengan damage yang dimiliki sama High Armor. Yep. Apalagi dengan pasifnya juga. Dia hanya tarik ulur aja di area bawah, as long di turret bawahnya nggak jebol kok. Yap, hanya nahan ya. Jadi Onyx mereka akan bermain objektif dan ini yang selalu kita lihat dari Onyx. Ketika mereka unggul, mereka akan menjepit lawannya agar tidak bisa keluar dari ya ketertinggalan mereka. Iya, snowballing di awal sih sebenarnya dari Onyx ini penting banget kalau mereka dapetin first blood, mereka dapetin at least oke lah, mungkin turtle pertama diambil sama Rebellion Zion. Tapi mereka tahu, oke, turtle pertama setupnya seperti itu dari Rebellion, mereka tutup, bahkan mereka pukul mundur Vincent-nya, biar Vincent-nya nggak bisa ngambil turtle kedua. Yap, dan setiap kali ada turret yang hilang juga ini selalu ada yang jaga kan, ada yang motong di belakang. Jadi mereka ragu untuk bisa melakukan team fight. Oke, dan mengarah ke arah inner turret di bagian bottom lane, Vincent yang udah ngebuka, bahkan Kairi dengan damage Buset. yang sakit banget mengejar Karakars, untungnya masih bisa selamat juga. Dan Electrifying Beats hitungannya malah lebih ke arah defensif. Ya, dan memilih untuk keluar ya. Jadi tim fightnya tidak terlalu dilanjutkan lagi oleh Onyx. Tapi itu nge-buying time yang cukup juga. Suns sekarang punya Glowing One. Ini damage-nya sudah bertubi-tubi untuk Onyx. Oke, mereka udah siap setidaknya kalau memang Rebellion Zion mereka buka fight, mereka siap untuk melakukan counter setup tersebut. Karena kalau kita ngelihat Kairi yang sempat coba untuk ngincer Swallow, ini agak sedikit sulit ketika memang sampingnya masih ada card, Yep. masih ada covernya. Tapi kelihatan targeting dari Kairi ini cukup jelas. Dia harus numbangin Swallow atau numbangin High Armor. Ya, tapi ketika kita melihat Rhythm of Joy itu damage-nya lumayan besar loh. Kalau memang kena ya ke pemain-pemain Rebellion Zion. Jadi mungkin magic defense mereka belum terlalu jadi. Kars, top lane, defensif lagi-lagi. Electrifying Beats-nya bisa bikin dia keluar dari turret. Iya. Dan top lane. Oke. Ditabrak Keyboy bersama dengan Boots. Dua pro laner namun stunnya cukup baik dari Kars dengan flicker defensifnya dan reward manipulation. Kars dieksekusi, bahkan masih bisa mundur juga dengan reward manipulation barisan Swallow. Dalam masalah besar Kairi harus tumbang. Boots juga dikejar kali dengan darah yang sudah mulai low. Namun knockout Vincent gak bisa bertahan lebih lama lagi dan lagi-lagi 3 korban untuk Rebellion. Tapi cewek terlalu bebas di lini belakangnya. Vincent mungkin udah menyadari, oke ini Kairi bisa aku makan. Tapi di sisi lain gak ada yang bisa menahan ceweknya. Terlalu free dari cewek sehingga double kill berhasil diamankan oleh cewek. Yap, dari level yang mungkin sama ya tadi adalah Heist dan juga cewek. Sekarang sudah unggul 2 level. Iya. Bruno loh ini. Bruno yang ternyata bisa untuk diusir pulang juga. Pastinya berkat kerjasama dan real world yang dibuka, ada juga onward yang dipakai oleh Onyx. Oke. Tapi ini penting banget tentunya Lord pertama yang bisa diamankan sama Onyx. Rebellion Zion udah pasti bakal ditahan habis-habisan sama Keyboy sih. Gak bakal dikasih chance sama sekali untuk mendekat ke arah objektif Lordnya kok. Yap, dan lagi ya. Wow. Vincent memang masih bisa mendapatkan orange buff, tapi itu pun ya retribution ya, karena Lord juga sudah diambil oleh Onyx dari item build-nya. As Queen One buat Suns, efek slow dapat, damage-nya mereka juga sudah punya berkat kehadiran dari cewek. BOD Melvix satu paket item yang bisa memberikan penetration dan juga damage besar. Iya, betul pantasan damage-nya udah tidak tertahankan ya. Dan cewek fokus aja ke arah objektif karena Rebellion Zion mereka harus bermain defensif sekarang sembari Lordnya sudah mulai bergerak di area atas. Mid-nya sudah mulai di-clear lagi. Kairi di bagian depan. Fokus ke inner turret dulu. Mungkin menjadi utama bagi Onyx juga. Mereka nggak buru-buru main. Lebih disiplin nampaknya. Iya, tapi Lordnya masih bisa ditahan sedikit sementara landing di area mid ini udah mulai berjalan super minionnya. Oke. Dengan berlima juga pastinya udah lengkap nih. Lordnya sudah mulai datang di bagian top lane pastinya dengan Malefic Roar yang sudah jadi juga dari Heist dan Conceal Play. Keyboy sebagai front lanernya masih mencari posisi juga. Hampir saja Heist bisa diangkat tadi. Namun turret, best turret di bagian top lane sudah tidak bisa ditahan lagi. Yap, satu yang pasti dari item build yang keluar tadi ya, Rebellion Zion. Mereka baru punya 1 Radiant Armor dan itu pun Vincent yang beli. Makanya kalau kita melihat kenapa damage-nya besar ke Kars sih, karena belum punya magic defense yang cukup. Iya, karena ketinggalannya turret cukup jauh. Oke, mid lane di open Keyboy dengan Earth Shatternya ditarik untungnya Kars. Masih bisa immune juga. Bisa di-clear dan tengahnya masih aman om. Iya. Ini masih bisa memang buat tengahnya, tapi topnya udah hilang juga dengan 1 Lord loh ini. Lord yang kita tahu belum punya efek charge dan Onyx mereka sudah unggul. Sangat-sangat jauh sekarang. Mereka tinggal menantikan lagi mungkin untuk Lord yang kedua dan mereka bisa bermain pick up kalau memang Keyboy bisa mendapatkan 1 onward yang tepat. Iya, ini mereka cukup main disiplin aja sih, tapi sepertinya Oke, ward manipulation bersama dengan Brave Fighter. Kars bisa dipanis dengan cepat bahkan
dipaksakan dan Vincent harus mundur. Ditarik ternyata Boots. Di bagian depan, High Summer-nya hilang. 3 hilang, Rebellion Zion dalam masalah. Bakal di-press lagi di bagian depannya. Tengahnya diambil lagi. Oh no, Rebellion Zion menyisakan 2 member. Mereka coba untuk defense. Base-nya terbuka. Ada knock up lagi dan Fuelo hilang. Base-nya ditabrak. Rebellion Zion yang dapat game yang pertama. Wow, Onyx. Yang aku suka dari Onyx ya kok, setiap team fight atau mungkin inisiasi yang dibuka sama Onyx, mereka tuh nggak overcommit. Iya, mereka ngeliat kan, oh ini bisa nggak kira-kira nih? Iya, kayak conceal play tadi di atas ketika Lordnya masuk, itu cuma dipakai buat ngusir aja. Sebenarnya kalau ada yang keangkat dengan onward, Aha. team fight pasti ada. Iya, tapi masalahnya Rebellion kena. nggak kemakan beatnya. Ya, nah karena ya udah, mereka mundur, mereka dapat satu top base turret, Aha. dan akhirnya mereka melihat kan, ada posisi terbuka di mana di bottom lane tadi, semuanya pada kumpul di depan. Akhirnya real world manipulation langsung dibuka oleh Onyx. Wow, tapi dengan satu